Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan soal UM-UGM. Jumlah ragam tRNA yang dikenal dalam sitoplasma sel eukariot tidak kurang dari A. 20, B. 30, C. 40, D. 50, E. 60. Nah, untuk membahas soal kali ini, kita tarik ke bawah dulu ya. Nah, tRNA di sini memiliki ya nama lain bisa sebagai transfer RNA, yang akan membawa asam amino ya. Nah, di sini dia akan membawa asam amino yang nantinya sesuai dengan kodon ya. Kodon itu apa? Kodon itu adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Nah, untuk kebanyakan molekul RNA, dia memiliki struktur sekunder ya. Jadi, kebanyakan pada RNA, dia punya struktur sekunder ya. Punya struktur sekunder ya, atau yang dikenal sebagai apa? Sebagai secondary structure. Nah, untuk struktur sekunder ini dia terdiri atas dua bentuk ya. Yang pertama, kalau kita lihat ada yang bentuknya seperti batang atau daerah batang yang disebut dengan stem. Kemudian ada yang bentuknya itu lingkaran atau loop ya. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk pada bagiannya ya nanti. Nah, pada bagian daerah stem itu berbentuknya stem double helical ya. Nah, jadi pada bagian ini daerah stem ini dia adalah double helical. Nah, di mana double helical ini dia terbentuk dari mana? Terbentuk dari pasangan basa ya. Nah, adanya pasangan basa atau yang disebut juga dengan base pairing. Nah, struktur ini seperti pasangan basa pada DNA ya. Jadi dia kayak gini ya. Kalau saya kasihkan contoh kayak gini. Nah, dia seperti ini. Ini adalah yang bentuknya stem ya, atau bentuknya kayak batang. Sedangkan pada daerah loop atau lingkaran ini, nah ini terbentuk di mana tidak adanya basa komplementer ya. Nah, jadi ini dia tidak adanya basa komplementer. Atau juga bisa karena apa? Karena adanya basa yang termodifikasi untuk menghalangi pasangan basa, itu juga bisa. Atau di sini juga bisa karena ada basa ya, basa nitrogen maksudnya basa N yang menghalangi pasangan basa. Nah, itu juga bisa sehingga nanti dia akan membentuk struktur loop atau lingkaran. Nah, coba kita akan lihat ya pada bagian struktur dari tRNA itu seperti gimana. Nah, kasihkan gambar ya. Nah, ini adalah gambaran dari 3D ya, 3 dimensi dari tRNA ya. Dimana kalau kita lihat ini memiliki struktur modelnya daun semanggi ya. Jadi ini untuk modelnya dia adalah daun semanggi.
daun semanggi atau yang disebut juga sebagai apa? Yaitu cloverleaf ya. Nah, tRNA ini dia memperluas dua tipe struktur sekunder utama, yaitu ada bagian yang bentuknya kayak batang ya, ini stem ya, stem, dan ada bagian loops. Nah, untuk bagian loops ini ada D loops ya, yang ini ada bagian D loops dan ada bagian anti-codon loops. Nah, ini dia adalah anti-codon loops yang nantinya akan berpasangan dengan codon pada mRNA ketika mengalami translasi ya. Nah, kemudian pada bagian sini ada sisi 3 aksen dan sisi 5 aksen, di mana pada bagian sisi 3 aksen ini dia akan membawa asam amino yang sesuai tentunya dengan codon ya. Nah, untuk asam amino diketahui dia terdiri atas 20 macam jenis ya, 20 jenis yang terbagi atas 10 macam yang sifatnya esensial, dan yang kedua ada 10 non esensial. Nah, baik itu yang esensial maupun yang non esensial ini sangat diperlukan ya oleh tubuh, sangat penting bagi tubuh. Untuk apa? Ya, untuk menyusun struktur tubuh maupun menyusun hormon dan sebagainya. Cuma bedanya kalau dia yang esensial ini adalah kelompok asam amino yang tidak dapat dibentuk di dalam tubuh ya. Tidak dapat dibentuk di dalam tubuh. Nah, oleh karenanya kita harus memperoleh dari mana? Nah, ini dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau misalkan kita kekurangan makanan yang sifatnya esensial, ini akan mengganggu dalam proses translasi dan akan berdampak pada kekurangan vitamin atau kekurangan makanan nutrisi ya, seperti itu. Nah, kalau yang non esensial ini tubuh kita bisa membuatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ada 20 jenis asam amino, maka untuk logikanya di sini jumlah tRNA-nya ya ada berapa? Nah, untuk jumlah tRNA-nya ya harus tidak boleh kurang dari 20 juga. Jumlah tRNA harus tidak boleh kurang dari 20 jenis juga. Ini akan menyesuaikan dari jumlah asam aminonya. Nah, namun ada beberapa ada beberapa asam amino yang bersifat redundansi ya. Nah, apa itu redundansi? Jadi pada asam amino yang memiliki sifat redundansi ini adalah jenis asam amino yang memiliki atau yang diatur oleh lebih dari satu codon ya. Nah, ini dia diatur atau ditentukan oleh lebih dari satu codon. Misalkan ya ada codon 1, 2, 3. Nah, dia sama. Dia akan menentukan jenis asam amino yang sama. Seperti itu. Itu adalah redundansi. Nanti kita akan bahas lebih detailnya pada proses translasi ya, seperti itu. Nah, sehingga karena ada sifat redundansi dalam suatu asam amino, maka di situ akan ada
ada tRNA yang bersifat isoaseptor ya. Nah, oke. Adanya redundansi ini akan menyebabkan ada 12 tRNA yang sifatnya adalah isoaseptor. Yang artinya apa? Artinya 12 tRNA ini dia bisa membawa lebih dari satu jenis asam amino. Jadi terkadang dia membawa fenilalanin, kadang dia membawa triptofan, kadang dia membawa leusin. Nah, itu adalah isoaseptor. Sehingga kalau kita lihat untuk jumlahnya ya, jumlah dari dari tRNA ini berapa? Ada 20 jenis ditambah 12 jenis tRNA, maka total semuanya adalah 32 jenis tRNA. Nah, karena dalam soal ini yang ditanyakan tidak kurang, maka ya minimal ya. Maka jawabannya adalah yang alfa, yaitu 20. Oke, ngono wae yo, tarik ulur, semangati.